tas istrinya. Kalau ada pegawai perempuan, apa saja, aksesoris, jual di restoran, apa segala, ditanya, dia suruh istrinya tanya, muslimah bukan muslimah? Kenapa nggak pakai hijab? Gitu kan? Kadang-kadang cuma dijawab dengan senyum, kadang-kadang oh iya. Ya. Kalau cuma ditanya, kenapa tidak pakai hijab? Bukan ingkar mungkar ya. Harus ikutin dengan ma'ruf. Begini langsung, ya. Langsung dijawab, langsung diberikan gambaran kenapa nggak pakai hijab. Hijab itu perintah agama loh. Nah, jadi ada ma'rufnya. Ada yang memotivasi dia, jangan di-cut di situ saja. Kenapa nggak pakai jilbab? Dianggap dia dihardik. Tapi kalau kita masuk ke amar ma'ruf, dia merasa dididik, gitu kan? Dengan cara apa? Kita mengatakan pakai hijab itu adalah perintah agama. Bayangkan kalau setiap orang melihat Anda, yang itu. Dari sini saya tempat kerja, pulang ke rumah, 10 orang yang dilewatin. Mungkin ada tukang becak, tukang gerobak, supir taksi, siapa sajalah orang yang lihat, setiap laki-laki lihat dapat dosa. Ngapain panen dosa itu untuk apa? Misal kita sampaikan, subhanallah, mungkin dia dapat pahala gitu kan. Saya pernah amalkan, saya akhirnya semenjak itu ya, semoga Allah berikan beliau pahala. Saya coba, kemanapun saya pergi, saya coba bawa buku-buku. Saya coba bawa buku-buku. Kadang-kadang saya mampir di pinggir jalan penjual buah. Kalau ibu-ibu yang jual, saya tanya, muslimah? Iya. Kadang-kadang cuma pakai topi di kepalanya, dianggap sudah hijab tuh. Ya. Coba kita ingatkan, bu, pakai jilbab itu dalam Islam wajib bu. Itu kan diperintahkan oleh agama, dan leher itu termasuk aurat. Gitu ya. Ada buku, ini ada buku mungkin ibu bisa baca. Ada penjual nasi padang di dekat rumah saya. Pas saya masuk, ini suaminya Masya Allah suka hadir di masjid sama saya gitu, dekat rumah. Begitu saya masuk ke rumah makannya, ada lukisan wanita Bali besar, mungkin hampir setinggi dari lantai ke temboknya dia, mungkin 3 meteran lukisan itu. Begitu saya masuk, saya lihat ini orang Padang biasanya Muslim gitu kan. Kemudian saya ngobrol sama suaminya, assalamualaikum pak. Waalaikumsalam. Gini, sudah berapa lama di sini? Saya bicara dulu secara umum karena lagi nunggu dibungkusin makanan gitu. Oh, saya sudah 2 tahun di sini gini. Oh, saya belum pernah lihat, ngobrol-ngobrol lah. Akhirnya sudah, saya bilang saya tinggal di sini, dekat sini, alamat sini dan seterusnya. Selesai, pada saat saya mau bayar, saya bilang, Bapak Ibu saya punya masukan, bisa nggak? Oh iya silahkan. Kalau setahu saya dalam agama lukisan seperti ini tidak boleh. Ini kan lukisan, foto aja kalau dipajang itu masih tetap membuat malaikat tidak masuk. Apalagi kalau lukisan, gitu kan? Oh yang ini Pak Ustadz? Iya, yang ini. Oh ini kebetulan dikasih sama teman. Nah, iya, saya mungkin tahu, baik itu dikasih ataupun dibeli, tugas saya mengingatkan dalam agama karena memang ini nggak boleh. Subhanallah, mungkin syaitan akan mengatakan kepada kita, siapa tahu dia marah. Sempat terlintas tuh di hati saya, terlintas sejenak, gitu kan? Nanti dia tersinggung, nanti dia marah. Tapi saya selalu melawannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya luruskan. Subhanallah, dengan sedikit saya nasihatin, dan kebetulan waktu itu saya memang lagi bawa mobil, saya turunkan dari mobil buku. Di antara buku yang saya pernah, ini juga buku sekalian memang, saya sudah pernah janjikan saya bawa, ini bukunya sudah saya bawa, ada rumah yang tidak dimasukin oleh malaikat. Ini ada mungkin, kalau tidak salah berapa ya, ada 30 atau sekian rumah, contoh-contoh rumah yang tidak dimasukin oleh malaikat. Ada, ya dia pakai F ya, saya kurang tahu ini jumlahnya, tapi yang jelas ada banyak sekali buku-buku rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat. Rumah orang yang memutus silaturahim, rumah orang yang mendurhakai orang tua, rumah orang yang memakan harta anak yatim, rumah yang memakan harta riba, rumah yang di dalamnya terdapat anjing, rumah yang ditempati oleh syaitan karena tidak ada zikrullah, tidak ada membaca Al-Quran di dalamnya, rumah yang penghuninya terbiasa mencaci maki, baik itu sahabat, orang-orang soleh, orang yang sudah meninggal, rumah ya, yang di dalamnya tergantung gambar dan patung. Nah ini yang disebutkan oleh beliau di sini di halaman 100. Lalu beliau sebutkan sebab pengharaman gambar, gambar lukisan tangan, hukuman dan azab bagi orang yang membuat gambar, dan juga hukuman bagi orang yang sengaja memajangnya. Saya kasih buku ini pada saat itu. Ini ada buku mungkin bisa dibaca. Subhanallah, besok saya datang dan sampai hari ini saya masuk ke rumahnya itu nggak pernah lagi ada gambar itu. Kadang-kadang waktu saya mampir saya bercanda, udah nggak ada gambarnya Pak. Iya Pak Ustadz, sudah alhamdulillah. Ya kami juga baru tahu kemarin. Malah sebenarnya mereka tambah dekat dengan saya itu Pak, dengan ingkar munkar dan amar ma'ruf tadi. Yang awalnya syaitan kadang-kadang buat kita ragu, ya, buat ragu.
itu kesempatan peluang besar untuk mendapatkan pahala. Ingkar mungkar, ingatkan, karena kalau tidak malah berbahaya. Sebagaimana tadi saya jelaskan ya, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat paling gemar dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bahkan kita tahu kisahnya Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum ini kalau mau sholat ya, mau sholat, mereka sudah tahu misal waktu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, jamnya atau saatnya, kayak kita sekarang pakai jam ya, itu mereka berdua ini selalu keluar sebelum waktu, selalu keluar sebelum waktu, dan selalu setiap kali itu keliling ke rumah kerabatnya, tetangganya dipanggilin, ayo sebentar lagi sholat, ayo sebentar lagi sholat, ada yang diketuk pintu rumahnya, ayo sebentar lagi sholat, terus begitu. Setiap mau sholat lima waktu ini dua orang ini selalu begitu, terkenal di kalangan sahabat. Jadi sering kali mereka mutar jauh sekalian sampai ke masjid sudah azan. Ini mereka sudah amar ma'ruf sekaligus ingkar mungkar gitu. Pahalanya banyak. Barangkan berapa banyak orang yang mendapatkan atau kita dapatkan pahalanya hanya karena dia mendapatkan hidayah.